Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah yang selalu memberikan kita rahmat dan hidayah serta inayahnya. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Thalib Parabe, Bukit Tinggi Agam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu atau salah dua dari kisah-kisah yang terjadi di masa Rasulullah SAW yang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW berdakwah dan mendidik umatnya. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi terakhir atau disebut sebagai khatimun nabiyyin. Beliau adalah penghulu daripada nabi dan rasul. Dan beliau adalah semulianya manusia di atas permukaan bumi ini. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaknya senantiasa belajar dan terus-menerus belajar, membaca dan mengetahui kisah-kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, sehingga kita bisa belajar dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Thalib Parabe, Bukit Tinggi Agam. Salah satu kisah yang dapat kita teladani pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan seorang badui yang pernah diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yaitu seorang badui yang datang ke masjid Rasulullah SAW, kemudian dia buang air kecil di masjid itu. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah mendidik seorang badui ini, sehingga setelah itu seorang badui ini dapat belajar dan dapat menerima pesan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika tatkala kami berada di dalam masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id jaa a'rabiyun, kata Anas bin Malik, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui menghampiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Anas bin Malik melanjutkan, faqama yabulu fil masjid. Lalu seorang Arab Badui ini berdiri dan dia buang air kecil di masjid tersebut. Faqala ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal itu, maka para sahabat Rasulullah yang ada di masjid ketika itu langsung berdiri dan berkata kepada orang Badui ini, "Mah, itu kata para sahabat. Hentikan, kata para sahabat terhadap orang Badui yang terkencing tersebut. Lalu, apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazrimuhu, kata Rasulullah. Janganlah kalian hentikan dia. Da'uhu, biarkan saja ia buang air kecil, kata Rasulullah kepada para sahabat. Lalu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fatarakuhu hatta bala. Kemudian, para sahabat membiarkan orang Badui tersebut untuk menyelesaikan buang air kecilnya. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala. Kemudian setelah orang Badui tersebut selesai buang air kecil, Rasulullah pun memanggil orang tersebut dan berkata, "Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in minal bauli," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai orang Badui, kata Rasulullah, sesungguhnya masjid-masjid Allah itu tidak pantas dijadikan tempat untuk buang air kecil, kata Rasulullah. Walal qadar. Begitu juga dengan buang air besar.
Innama hiya, sesungguhnya masjid-masjid itu lidzikrillahi ta'ala, kata Rasulullah, hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wassalati, dan untuk mengerjakan salat, wa qiraatil Qur'ani, dan untuk membaca Al-Qur'an. Kaum muslimin, pemirsa Khazanah Ramadan, Pondok Pesantren Sumatera Tauhid Parabe, Bukit Tinggi Agam. Dari kisah ini ada hal yang dapat kita pelajari, ada hal yang dapat kita petik hikmahnya, yaitu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan umatnya. Beliau tidak serta langsung menghardik orang yang sebenarnya tidak tahu dengan bahwasanya masjid itu dilarang untuk buang air kecil. Karena Rasulullah tahu bahwasanya orang ini adalah orang yang tidak berilmu, maka Rasulullah menasihatinya dengan cara yang baik-baik. Tidak lantas mengusirnya dari masjid. Bahkan dalam sebuah syarah dikatakan bahwa ada dua hikmah, ada dua alasan mengapa Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk mengusir orang Badui yang buang air kecil di masjid tadi. Alasan yang pertama adalah bahwasanya jika Rasulullah sahabat menghentikan orang yang buang air kecil ini untuk buang air kecil di masjid, maka itu tidak akan baik untuk kesehatan orang tersebut. Karena secara medis, orang yang buang air kecil dan dia menahannya ketika dia sudah melepaskannya, maka itu akan berdampak buruk terhadap kesehatannya. Hal ini sudah disadari oleh Rasulullah dan beliau tidak ingin menzolimi orang Badui tersebut. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwasanya jika orang Badui tersebut diusir dari masjid sebelum ia menyelesaikan buang air kecilnya, maka bisa saja mudarat yang lebih besar akan terjadi. Mudarat yang pertama, bisa saja najisnya tersebut akan berceceran di masjid, atau kain atau pakaiannya akan terkena dari najis tersebut. Oleh karena itu Rasulullah ingin menunjukkan kepada para sahabat bahwasanya janganlah kita dengan mudah untuk menghukumi orang lain. Harus kita ketahui dulu apa alasan orang tersebut. Boleh jadi orang tersebut melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan dia. Mungkin belum ada ilmunya sehingga dia melakukan hal tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita juga bisa belajar bahwasanya dalam berdakwah kita juga tidak boleh main hakim sendiri. Sebagaimana dalam sebuah kisah yang juga diriwayatkan dicantumkan dalam kitab Mirqah Al-Mafatih. Di situ disebutkan bahwasanya ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik ini mengaku mendatangi Rasulullah dan mengaku bahwasanya ia pernah berzina. Ia telah melakukan perzinahan. Lalu Rasulullah SAW ketika mendengarkan hal tersebut tidak langsung percaya. Beliau seolah-olah berusaha untuk mengabaikan kata-kata dari Ma'iz bin Malik tersebut. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Ma'iz bin Malik, mungkin engkau tidak sadar. Silakan engkau pulang kembali ke rumahmu. Kemudian setelah ia pulang, beberapa hari setelah itu, dia mendatangi Rasulullah lagi untuk kedua kalinya. Kemudian dia mengadukan hal yang sama kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, hukumlah aku telah berzina. Aku ingin membersihkan diriku. Kemudian Rasulullah mengatakan, mungkin engkau sedang mabuk, wahai Ma'iz. Kembalilah ke rumahmu. Kemudian Ma'iz pun kembali ke rumah. Dan sampai yang ketiga kalinya, Ma'iz pun datang lagi kepada Rasulullah. Hal yang sama dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak serta-merta percaya. Tidak langsung menghukumi si Ma'iz bin Malik. Kemudian ketika dia sudah kembali ke rumah, beberapa hari setelah itu, kali yang keempat, dia datang lagi kepada Rasulullah dan dia memohon untuk yang terakhir kalinya, agar Rasulullah menjatuhkan hukuman kepadanya. Agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Setelah itu barulah Rasulullah di kali yang keempat pengaduan dari Ma'iz bin Malik, Rasulullah merajam Ma'iz bin Malik atas zina yang telah ia lakukan. Dari cerita ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga belajar bahwasanya Rasulullah benar-benar ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa janganlah sampai kita menghukumi orang lain tanpa benar-benar kita telaah terlebih dahulu. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang artinya, biarlah salah dalam memaafkan ketimbang salah dalam menghukumi. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di zaman sekarang ini, banyak sekali orang dengan mudahnya menghakimi orang lain. Ketika ia melihat orang lain salah, dia langsung menghakimi bahkan dengan cara yang kasar. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan untuk bertabayun terlebih dahulu. Inilah gunanya tabayun, apalagi di masa yang
orang sekarang ini hidup di zaman media sosial. Siapa saja bisa berkomentar kepada siapa saja. Dan kita semuanya, terlebih lagi umat muslim, dalam menjudge seseorang harus terlebih dahulu bertabayun. Kita telah dahulu apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga ketika kita berkomentar, ketika kita menghakimi seseorang, kita menghakimi dengan cara yang benar. Kita menghakimi dengan sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi. Tidak karena emosi, tidak karena hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga mengajarkan bagaimana beliau mendidik anak-anaknya. Mungkin kita sebagai orang tua, terkadang dalam mendidik anak, kita tidak terlebih dahulu mengajarkan mereka. Karena emosi, kita langsung memarahi mereka. Padahal mungkin saja anak-anak tersebut belum tahu dengan mana yang benar, mana yang salah. Seperti Rasulullah pernah suatu ketika Rasulullah SAW menjadi imam dalam masjid, mengimami para sahabat dalam sebuah salat. Lalu beliau membawa cucu-cucunya, yaitu Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Waktu itu Hasan dan Husain masih berumur 2 tahun atau seumuran balita yang baru pandai merangkak. Ketika Rasulullah SAW sujud mengimami para sahabat, tiba-tiba Hasan dan Husain memanjat punggung Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau tidak lantas mengambil Hasan dan Husain kemudian menjatuhkannya. Tidak. Rasulullah SAW membiarkan Hasan dan Husain sampai mereka sendiri yang turun dari punggung beliau. Barulah setelah itu Rasulullah berdiri untuk melanjutkan sholatnya. Dari kisah yang singkat ini, pemirsa Khazanah Ramadan, Pondok Pesantren Sumatera Tolib Parabe, Bukit Tinggi Agam, kita dapat belajar bahwasannya dalam mengajarkan sesuatu, baik itu kepada siapapun, kepada orang lain, ataupun kepada anak-anak kita, ataupun kepada keluarga kita, marilah kita kedepankan sopan santun, marilah kita kedepankan sikap lemah lembut, sehingga nanti kita bisa berdakwah, kita bisa mengajarkan seseorang, sehingga apa yang kita pesankan tersebut sampai kepada hatinya. Karena pada hakikatnya, hati manusia itu akan tunduk kepada kebaikan ketika dia menerima itu dengan cara-cara yang baik. Demikianlah khazanah Ramadan yang dapat kami sampaikan. Semoga dari kisah Rasulullah SAW yang singkat ini dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.